Ya, sebelum saya ke narasumber saya, mungkin saya akan pantau bagaimana kondisi terkini di Bareskrim pemirsa. Apakah pihak promotor ini sudah datang untuk memenuhi panggilan, memberikan klarifikasi di tengah banyaknya penipuan. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Kurnia Amal. Kurnia Amal, silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa, betul sekali. Malam ini pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat memang dijadwalkan nantinya akan hadir atau melakukan panggilan dari pihak promotor konser Coldplay, di mana nantinya para promotor ini akan melakukan klarifikasi atas kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay yang akan diselenggarakan pada 15 November 2023 yang akan datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut pantauan kami di Bareskrim Polri ini, hingga saat ini pukul 7.21 belum ada tanda-tanda kedatangan dari pihak promotor konser Coldplay, dan nantinya memang dijadwalkan akan ada klarifikasi dan juga pendalaman dari pihak Bareskrim Polri. Apakah nantinya ada keterkaitan dari pihak promotor dan juga terkait dengan penjualan tiket, dan juga apakah ada unsur keterlibatan dari pihak vendor maupun promotor dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay ini. Dapat kami informasikan memang kepada Anda, awal mulanya memang sudah ada sekitar 16 orang yang melaporkan adanya dugaan penipuan tiket ini, namun hingga saat ini sudah meningkat menjadi 60 pelapor dugaan kasus penipuan tiket konser Coldplay ini. Dan untuk kerugiannya sendiri memang dari para pelaku ini berkisar antara awalnya 60 juta, namun hingga saat ini dapat kami konfirmasi untuk kerugiannya sendiri mencapai sekitar 227 juta rupiah. Dan hingga saat ini nantinya kami akan menunggu hasil dari klarifikasi dari pihak promotor Coldplay sendiri kepada Bareskrim Polri, apakah ada keterlibatan dari pihak vendor dan juga promotor dalam kasus ini. Saya kembalikan ke Anda, Caca, di studio. Terima kasih Kurnia Amal. Mungkin sekarang saya ke Mas Zainul yang membawahi korban-korban yang sudah melapor ke polisi saat ini. Mungkin pertanyaannya, kok bisa mereka kemudian tertipu? Apakah tidak ngecek dulu? Apakah jangan-jangan mungkin ada yang benar-benar dapat tiketnya, tapi ada yang tidak beruntung? Ini seperti apa? Ya, memang para korban yang memberi advokasi ke kita ini kan mereka memang melalui media sosial ya. Ada yang melalui Instagram, ada yang melalui Twitter. Namun memang pola-pola dan modusnya hampir sama ya, yaitu dengan cara menjanjikan sesuatu yang seolah-olah itu benar, tapi faktanya tidak benar. Sehingga masyarakat ataupun korban itu merasa yakin bahwa itu adalah akun resmi dan memang dia menjual tiket Coldplay itu. Nah, akhirnya dengan melalui media sosial, digiring melalui media sosial dan lainnya, dalam hal ini WhatsApp group, di situ terjadi percakapan dan komunikasi, kemudian melakukan transfer, setelah dikonfirmasi nggak bisa dihubungi lagi gitu. Oke, mungkin saya ke Mas Adri, nanti kita akan lebih lanjut lagi membahas. Tapi sekarang saya ke Mas Adri Subono sebagai ini promotor yang mantar promotor, sudah menggawangi konser-konser musik di Indonesia. Mas Adri, apakah fenomena seperti ini wajar dalam setiap konser? Dulu tidak dijual lewat online, ada juga calo yang ilegal ya. Jual calo tapi tiketnya ternyata palsu, tidak bisa digunakan. Ini memang sebuah keniscayaan atau bagaimana? Harusnya kan online ya lebih mudah, lebih terpercaya, lebih transparan, Mas Adri. Ya, saya rasa ini semua dari dulu juga pasti ada coba-coba orang untuk menipu, memalsukan tiket atau membeli tiket dengan harga murah dan menjual dengan mahal. Tapi sekarang kita bicara soal Coldplay. Coldplay adalah salah satu band terbesar di dunia, di mana dia punya hits yang begitu banyak, konsernya begitu spektakuler, sehingga jutaan orang ingin sekali menyaksikan konser ini secara live. Dan kita tahu kapasitas dari GBK itu hanya terbatas, mungkin saya nggak tahu 60.000, 70.000, hanya bisa menampung 60.000, 70.000 orang. Tapi yang ingin menyaksikan konser ini jutaan, sehingga pada waktu penjualan tiket itu terjadilah orang buru-buru mencari tiket, dan siapa yang nggak dapat dia frustrasi dan mencari jalan. Dia bisa mencari di tempat-tempat calo atau di mana-mana yang bisa menawarkan tiket. Dia nggak tahu, dia tidak mencek lagi apakah itu benar atau tidak infonya gitu. Ini yang terjadi, saya lihat gitu.
Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Ahmad Ramadan terlebih dahulu, Pak. Ini kan kita masih menunggu kedatangan dari pihak promotor untuk memberikan klarifikasi. Tapi kita juga penasaran ya Pak Ahmad Ramadan, Pak Jenderal, kenapa harus sampai dipanggil? Apakah jangan-jangan ada keterlibatan, kita tidak tahu ya, ada prasangka seperti itu. Ataukah jangan-jangan mekanisme penjualan tiket oleh promotor justru membuka celah banyaknya penipuan atau seperti apa Pak Ahmad Ramadan? Ya, jadi pemanggilan tersebut tentu penyidik Bariskim ingin tahu ya bagaimana mekanisme penjualan tiket ya, di mana tiket ini puluhan ribu yang akan dijual. Sehingga kita juga nanti tentu seperti yang saya katakan tadi, kita juga tidak ingin ada masyarakat lain yang menjadi korban. Nah, kita ingin juga promotor ini memberikan informasi, edukasi secara masif ya. Bagaimana sih masyarakat ini ingin mendapatkan tiket ya secara online, kemudian tempatnya di mana, kalau pakai akun resmi yang mana, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Nah, ini tadi seperti Pak katakan, ini menjadi celah ya. Walaupun dari beberapa tempat, baik di Jakarta, di Palembang, kemudian di beberapa tempat, antara satu dengan yang lain, sampai sekarang belum ada indikasi jaringan. Jadi mereka ini adalah pelaku perorangan, pelaku individu, di mana satu tempat dan tempat lain itu tidak sama. Tapi sekali lagi, ketika pemahaman atau bagaimana masyarakat ingin mendapatkan tiket itu belum jelas, di sini merupakan suatu potensi ya, menjadi celah bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan kondisi, di mana di satu sisi masyarakat berbondong-bondong ingin mendapatkan tiket, di sisi lain juga mendapatkan informasi tiket sudah terjual habis. Nah, disinilah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan. Apalagi diiming-iming ada yang menyampaikan tiket harganya sampai sekian juta. Tiba-tiba ada harga tiket yang lebih miring misalnya. Maka disinilah potensi bertambahnya korban. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ramadan atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan kasus atas hal ini. Terima kasih Pak Ahmad Ramadan. Saya masih akan berbincang dengan sejumlah narasumber saya, Mas Adri, bahkan juga Mas Zainul, mungkin juga ke Pak Trubus ya, bahwa ini fenomena yang menarik ya di saat kita disebutkan sebagai penonton terbesar band Coldplay asal Inggris. Ini yang kemudian membuka celah penipuan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.